Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Al-Makfiroh, NIM E2019-2224. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari penjelasan Bapak Wadud tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam, di mana saya sangat setuju dengan pendapat beliau bahwasanya ekonomi terbuka ini sering juga disebut juga dengan ekonomi empat sektor, yang mana ekonomi terbuka sendiri itu adalah suatu perekonomian yang negara itu terlibat luas dalam perdagangan antar negara, yang mana hampir seluruh dunia itu menganut sistem ekonomi terbuka ini. Nah, yakni ikut serta dalam perdagangan internasional. Karena apa? Karena dapat memperluas pasar dan akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Nah, sehingga ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Nah, yakni dengan adanya pasar luar negeri itu, yang mana ada konsekuensi pentingnya, yaitu ada 3 konsep. Yakni yang pertama, permintaan agregat itu meningkat. Nah, yang kedua, jumlah uang yang beredar, dan yang ketiga itu adalah harga barang ataupun jasa. Selanjutnya, yakni ada pun komponen-komponen pengeluaran agregat, yang mana terbagi menjadi 3, yakni ada konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan atau CDN. Yang kedua adalah investasi atau disimbolkan dengan I. Yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah atas barang ataupun jasa yang diperoleh, yang sering juga disimbolkan dengan huruf G. Dan ada pun faktor-faktor yang mengharuskan negara itu terlibat dalam ekspor dan impor. Nah, seperti yang sudah saya baca dalam teori ekonomi makro Islam, yang mana banyak konsumen dalam negeri itu menyukai produk-produk dari luar negeri. Nah, sehingga diperlukan nih ekspor dan impor barang. Nah, yang mana ekspor dan impor barang ini merupakan konsekuensi dari kekuatan pasar dalam menghadapi permasalahan keterbatasan. Nah, kenapa sih kok perlu banget ekspor ataupun impor? Nah, kalau dari yang penjelasan Bapak Wadud itu tadi, faktor penentu ekspor sendiri itu yakni yang pertama, apabila suatu barang itu diperlukan oleh negara lain dan mereka itu tidak dapat produksi sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, makalah diperlukan itu ekspor. Nah, yang kedua, karena mutu barangnya, kualitas barangnya ini bagus atau enggak. Nah, terus yang ketiga itu karena cita rasa masyarakat. Nah, ada pun faktor penentu impor. Nah, kalau faktor penentu impor itu karena adanya tingkat pendapatan negara. Yang kedua itu inflasi. Yang ketiga itu kemampuan suatu negara untuk membuat suatu barang. Nah, kalau yang terakhir itu yaitu cita rasa konsumen. Nah, dimana dari buku yang saya baca secara teoritis ini ya, ekspor itu ditentukan oleh beberapa faktor, antaranya pertumbuhan ekonomi negara-negara dengan mitra dagang, nilai tukar rupiah atau kurs, nilai tukar perdagangan atau term of trade, tingkat bunga, dan harga minyak di dunia. Nah, di samping itu, ekspor itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi. Jadi nggak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, namun ada faktor non-ekonominya, yaitu seperti stabilitas politik di dunia. Yang kedua, kondisi iklim di negara tujuan ekspor, dan yang ketiga itu hubungan politik dengan mitra dagang. Yang mana dalam materi ini diasumsikan bahwa ekspor ini bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Nah, demikian juga halnya sama dengan impor, yang mana secara teoritis impor itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada pertumbuhan ekonomi, kurs, tingkat inflasi, dan tingkat bunga. Nah, tapi jangan salah ya, impor ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi juga. Nah, seperti stabilitas politik dalam negeri, hubungan dagang, persyaratan produk yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Yang mana bagi negara-negara berkembang, impor itu sangat penting saat ini. Karena apa?
karena untuk mendorong proses pembangunan, karena banyaknya barang ataupun jasa yang harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pembangunan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun kalam yang mas turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.